Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin Allahumma alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa bi Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi bi khairin wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi wa sallam. Muslimin wal muslimat rahimahumullah. Kami khusus salat berhormati kepada masjid Al-Mu'minun beserta seluruh jajarannya, para sepuh, para bapak, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Mu'minun yang senantiasa mengharap ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah semua yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur, alhamdulillah. Di malam ini kita dalam keadaan sehat walafiat, yang kita bisa bersama menjadi tamu Allah Jalla Allah ini. Insyaallah mudah-mudahan tiap langkah kita dari rumah ke tempat ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada kehadiran dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ibu sehat? Alhamdulillah. Udah mulai sayang sama diri sendiri. Udah mulai sayang sama diri sendiri. Sudah dibacain Fatihah belum? Nah, belum. Sudah ya. Kalau kita sayang diri, bacain Fatihah. Istri boleh juga bacain Fatihah untuk suami, suami juga boleh bacain Fatihah untuk istri. Dan doanya harus yang cakep banget. Ya Allah, sebagai istri doain suami, bimbinglah suami saya tercinta dimanapun dia berada. Semoga matanya engkau pelihara dan engkau jaga dari gangguan cewek-cewek cantik. Ya Insya Allah kemana-mana itu amanah, dan suami kita
selalu ingat kepada kita karena tadi pakaian tadi, sehingga dikit-dikit ingat ke rumah, dikit-dikit ingat ke rumah. Sampai bilang, mah, papa malas banget kerja, kenapa? Kebayang-bayang mama terus. Ibu mana mau suaminya malas kerja, apa rajin kerja? Rajin kerja ya. Nah, begitu juga seorang suami harus berani dan rajin kirimin Fatihah untuk si istri. Ya Allah, tidak ada di dunia ini orang yang paling saya sayangi kecuali istri saya. Ya Allah, dialah yang bisa ngurusin saya. Kemarin badan saya gemuk, sekarang kurus. Itu bisa ngurusin saya. Alhamdulillah. Semoga istri saya ditambah kesabarannya ya Allah. Semoga istri saya sehat ya Allah. Semoga istri saya semakin setia ya Allah. Bacain Fatihah. Benar, Masya Allah. Kita baru pulang dari kerja, enggak disuruh kemarin-kemarin baru ingat sama kita, langsung disuruhin kopi. Suami namanya disuruhin kopi langsung dari kopinya tidak minum. Alhamdulillah. Enakan saling doa mendoa. Jadi mulai kita sayang diri kita, sayang pasangan kita, sayang sama anak kita, sehingga dalam rumah tangga insya Allah kita ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, pada saat menjelang tawakulan kita sudah berbicara tentang masalah sholat sunnah. Wal qismu tsani minan naqdi bis-sababi al-mutaqaddam huwa ma tusaddu bihi al-jama'ah sholatul kusufain. Bagian yang kedua, karena dulu waktu bicara soal pertama kemarin itu kita berbicara tentang masalah sholat sunat yang gak ada sebab. Jadi sembahyang sunnah itu terbagi dua. Nah sekarang ini ada sembahyang sunnah yang ada sebabnya. Sebab karena ada gerhana kita dianjurkan untuk sholat. Banyak juga sembahyang yang disebabkan karena ada sebab. Seperti misalnya sembahyang minta hujan, istisqa. Karena sebab panas yang berkepanjangan, nggak turun hujan, akhirnya para petani gagal panen, lalu buahan pohonan nggak pada subur, kering sumur, dan itu mengurangi rezeki buat kita. Maka akhirnya kita dianjurkan untuk sholat istisqa. Itu juga karena didahului oleh sebab. Jadi minan naqdi bis-sababi al-mutaqaddam. Jadi ada sembahyang sunnah yang memang memiliki sebab, artinya karena ada sebab yang terdahulu. Huwa ma tusaddu bihi al-jama'ah, dan salat itu artinya karena sebab itu disunnahkan kita untuk salat berjamaah. Di antaranya sholatul kusufain, yakni sembahyang dua gerhana. Ayat sholatul kusuf syamsi, yakni sembahyang gerhana matahari. Wa sholatul kusufil qamar, yakni sembahyang gerhana bulan. Wa hiya sunnatul muakkadah. Ini hukumnya sembahyang ini sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang sangat dikuatkan. Jadi kalau kita dengar ada sembahyang sunnah, hadirin, kalau bisa dalam seumur hidup itu kita harus melaksanakan, jangan sampai nggak melaksanakan. Tetapi pada waktu dihisab, begitu dilihat rentetan amaliyah kita, orang-orang pada dapat tuh
Nih karena kamu sembahyang sunnah dapat pahala sholat sunnah ini. Nih karena kamu sembahyang sunnah ini dapat pahala ini. Bagi mereka yang cuek-cuek aja waktu di dunianya, orang dapat hadiah, dia dapat gaji yang cuek, gak dapat apa-apa. Jadi kita harus proaktif apa yang sudah disunnahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa aqalluha rak'atani, dan paling sedikitnya ya 2 rakaat. Kalau ibadah dhuhri seperti sembahyang rawatib zuhur, memang kita baru bisanya 2 rakaat, ya laksanakan 2 rakaat. Tapi bagi orang yang sudah mampu sampai 4 rakaat, ya silakan. Supaya sunnah zuhur itu ya seharusnya zuhur 4 rakaat, qobliyahnya, kemudian ba'diyahnya juga kalau bisa 4 rakaat. Masalah sebagai contoh, ya perlu bihima ini yang di sholatil khusuf. Mulai dia takbiratul ihram, baik pada saat pelaksanaan sembahyang gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Wa awsatuha rak'atani, ya artinya paling sederhananya sembahyang gerhana tersebut ini 2 rakaat. Di kulli rak'atin qiyamani, dalam 1 rakaat 2 kali kita berdiri. Waruku'ani, dan 2 kali ruku. Fayahu bihima biniyatin malukin, dan pada saat takbiratul ihram niatin tadi dengan apa yang sudah disebutkan. Jadi kalau misalnya sembahyang itu gerhana matahari, ya harus niatnya gerhana matahari. Kalau gerhana bulan, ya niatnya gerhana bulan. Tsumma ba'da iftitahi, kemudian setelahnya dia baca doa iftitah. Setelah usolli sunnatal khusyu'i syamsi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar, seperti biasa disunnahkan baca doa iftitah. Wa ta'awud, kemudian baca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaqra'ul Fatihah, kemudian baca Fatihah. Wa yarka'u, kemudian rukuk. Tsumma ya'tadilu, kemudian i'tidal. Wa yaqra'ul Fatihah, kemudian baca lagi Fatihah, tsaniyan yang kedua kalinya. Wa yarka'u tsaniyan, kemudian rukuk yang kedua. Tsumma ya'tadilu, kemudian i'tidal, tsaniyan yang kedua. Tsumma yasjudu sajdataini, kemudian sujud 2 kali. Wa ya'ti bi tumaninah, itu dalam melaksanakan baik dia ruku sujud itu juga harus dengan tumaninah. Bima aliyah, ada apa? Fahadihi rahmat, maka ini disebutnya 1 rakaat. Jadi 1 rakaat itu berapa kali ruku? 2 kali. Berapa kali i'tidal? 2 kali. Kalau sembahyang biasa kita kan ruku 1 kali, habis ruku langsung kita sujud. Tapi untuk sembahyang gerhana, kita habis ruku yang pertama, kemudian i'tidal, baca lagi Fatihah. Di sini kan keterangannya cuma Fatihah. Apa enggak ada surahnya? Ada.
Tsumma ya'ti bi raka'atil ukhra, kemudian laksanakan lagi rakaat yang berikutnya. Kadzalik, begitu juga sama, artinya 2 kali rukuk, 2 kali i'tidal, 2 kali Fatihah. Wa akmaluha raka'atani, dan sempurnanya sembahyang gerhana itu 2 rakaat yang bihima, setelah dia takbiratul ihram pada saat melaksanakan 2 sholat tadi itu, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan, biniyatin madhubiru bidul rakaat. Maka niatnya itu seperti apa yang sudah disebutkan tadi di atas, bidul rakaatin qiyamani, bahwa tiap rakaat itu ada 2 kali berdiri, seperti yang tadi tidak disebutnya. Yutilu qira'ah fihima, kemudian bacaannya pada keduanya itu harus panjang. Fayaqra'u bil qiyamil awwal ba'dal Fatihah, maka bacalah pada saat berdiri yang pertama sesudah baca Fatihah, wasawabiquha minal ibtidah, dan berikutnya juga rakaat selanjutnya setelah baca Fatihah, wa ta'awwadu al-Baqarah, begitu dia baca ta'awud kemudian bacalah surat Baqarah. Ini rakaat pertama. Kira-kira tak ada nggak di kita orang mimpin sembahyang gerhana kemudian yang dibaca surahnya surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah kalau nggak salah jumlah ayatnya ada berapa? 263. Masya Allah. Diri kuat tak kita? Kemarin aja di musola Al-Hasanah itu ada yang sampai kakinya bengkak karena kebanyakan sembahyang tarawih. Namanya Pak RT. Akhirnya sampai dioperasi. Paling hebat ini tahun ini ya, itu dia. Sembahyang kaki sampai bengkak. Begitu mandek dokter, ini Pak harus dioperasi. Kadang tahu sebabnya bukan karena sembahyang, karena dia ada penyakitnya. Orang udah pada kabur semua. Ini kayak Nabi Muhammad. Nabi kan begitu dilihat betisnya pada bengkak, akhirnya istrinya ini sampai protes Siti Aisyah. Ya Rasul, kau kan seorang Rasul, dan engkau sudah maksum diampuni dosa-dosa. Tapi kenapa sampai begini lama berdiri sholat? Nabi jawabnya, apala antakuna abdan syakuro. Apakah enggak pantas kalau ini aku menjadi hamba yang bersyukur? Nabi yang sudah masuk sholatnya Pak, enggak terburu-buru, begitu lama dia. Tapi dengan catatan kalau kita sembahyang sendiri, kalau berjamaah, misalnya sembahyang maghrib, si imam baca Waqiah, kira-kira makmum gelisah kan? Ngabur. Ya gelisah ya. Kemudian di rakaat kedua dia baca Al-Mulk, Tabarok, pusing dan si makmum. Dia mau teman-temannya besok-besok mau kagak mampir masjid ini lagi dah. Emang kenapa? Masya Allah, berdiri sampai lepas, mana bobol ngopi, gitu misalnya. Jadi sekarang Pak, kita ini perlu tengok ke belakang. Apalagi begitu kita tengok, usianya ternyata banyak yang tua. Ya sekelas kita kalau maghrib, kuliah sama kuluk itu udah cakep banget. Jadi jangan sampai sholat maghrib bacanya sabihis.
kecuali kalau sembahyang zuhur atau sembahyang subuh, itu ukuran dan rukun. Nah, sekarang di belakang kita ini orang yang enggak kuat. Kalau di belakang kita tengok Pak Jena, emang dia Islam sebelumnya, ya kan, 2 roda masih 1. Ya berarti dia mau cecep dirinya juga, gitu. Karena sering disuruh berdiri sama istrinya. Bang, masih diri, masih deh. Bang, masih diri, masih deh. Coba ulangi. Coba kalau punya istri ustazah begitu, coba ulangi. Betul diulangi, berarti masih kuat dia berdiri. Tapi kalau kita lihat yang lain-lain, itu makanya hadirin, ternyata obat laki-laki itu kalau dia punya pasangan, semangat hidupnya tambah. Jadi gesit. Kita ke situ-situ ya. Jadi maksudnya seorang imam harus bijaksana melihat kondisi makmum. Kalau di belakang itu masih muda-muda, emang berdirinya masih kuat, silakan baca surah yang panjang. Tapi juga melihat situasinya. Kalau maghrib memang waktunya sempit, jadi kita tidak dianjurkan untuk baca surah yang panjang-panjang. Saya pernah ketika ikut jamaah di Masjid Madinah, itu saya baru kali itu nemuin si imam pertama dia baca surah Al-Falaq, di rakaat kedua setelah maghrib dia baca surat An-Nas. Sekelas Masjidil Haram itu bawa surahnya enggak banyak-banyak, karena dia paham bahwa waktu pada saat pelaksanaan sembahyang maghrib itu waktunya memang ya singkat. Sekedar orang itu berwudu, kemudian sholat sunat 2 rakaat, atau tadi ditambah azan ya, azan, kemudian iqamah, ditambah lagi tadi berwudu, sembahyang 2 rakaat, itulah waktu subuh, waktu maghrib. Tapi ada nggak orang yang sembahyang maghrib tua? Arti sembahyang maghrib tua itu ulang banget baru sembahyang. Ada. Ya bisa jadi karena dia dalam perjalanan, nah itu sih nggak bisa disalahin. Tapi kalau di rumah, ya kita harus paham, karena ada waktu yang namanya ikhtiyari, waktu ikhtibari, kemudian ada waktu iktirari. Kita harus melihat waktu ke sana sehingga kita bijaksana membagi waktu. Di kamaliyah, jadi baca rakaat pertama itu kalau bisa surat Al-Baqarah seluruhnya di kamaliyah secara sempurna. Masya Allah. In ahsana, kalau sekiranya mau yang terbaik. Wa illa faqadar. Tapi kalau nggak sanggup, ya sekadar aja dan entah dia baca surat Al-Baqarah yang paling ujung seperti lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, itu juga udah cakep banget. Wa yaqra'u fil qiyamil tsani, kemudian dia baca pada saat berdiri yang kedua, Ibdalu mi'atai ayat minha, yakni semisal dia baca sampai 100 ayat untuk di qiyam yang kedua atau berdiri yang kedua. Dalam 1 rakaat 2 kali berdiri pertama, ini masih di rakaat pertama ya.
Hendaknya dia baca kalau mampu, yakni surat Al-Baqarah full, satu surat. Kemudian berdiri yang kedua, kalau bisa dia baca 100 ayat setelah baca Fatihah. Kira-kira sanggup betul? Wih, ini mah berat. Wafil qiyamil tsalits adapun berdiri yang ketiga, berarti udah masuki rakaat yang kedua nih. Miqdaru mi'ata wa khamsina minha. Ini sekedar baca atau sekitar 150 ayat. Panjang juga. Wafil qiyamil Rabi adapun pada saat berdiri yang keempat, Miqdaru mi'ata minha takriban dirjami. Adapun pada rakaat ataupun pada berdiri yang keempat itu sekedar dia baca 100, ya kira-kira 100 ayat. Jadi kalau digabungkan hadirin, ini bisa 1 jam kita sembahyang ini. Karena Al-Baqarah kita ini baca biasa saja Al-Quran. Dalam 1 juz itu bisa menyita waktu sampai 30 menit. 2 juz itu berarti 1 jam. Nah sekarang ditambah lagi dengan 100 ayat. 100 ayat kurang lebih 15 menit. Nah ini luar biasa. Bisa 2 jam kita baru selesai. Belum ditambah dengan khutbahnya. Ya kita sebaik Jumat aja khotib berlewat dari 15 menit udah mulai gelisah. Bahkan ada orang yang selalu nengok jam. Kalau nggak begitu, waduh, khotib ikramah, khotib gitu kan. Karena dulu pernah ada seorang khotib saking asyiknya dia menyampaikan, entah dia baru latihan pidato atau kenapa, ada di tengah-tengah seorang makmum itu atau jemaah sampai acungin tangan, begitu tuh. Itu juga nggak boleh hadirin. Jadi pada saat sebelum naik, ya tinggal dibisikin aja, tolong khotbahnya cukup 15 menit aja. Bahkan kalau khotib naik ke sini, dia lihat di mimbar kurang lebih 17 menit. Itu udah harus paham tuh, harus melihat itu dan baca itu. Ini bijaksana juga ini ketua DKM. Dia tulisan begitu, gak perlu dia ngomong, artinya si khotib harus baca. Tapi kita kan gak tahu apa semua khotib baca itu apa kagak. Kadang-kadang jamaah udah gelisah masih terus saja dia cerita. Padahal khutbah itu yang penting rangkaian syarat rukunnya sudah disampaikan. Adapun dia isi dari khutbah itu 5 menit pun disampaikan, itu sudah cukup sebenarnya. Kan lebih berat yang dengerin pas daripada yang khutbah. Kalau yang khutbah sempat tidur kan? Sempat nggak tidur yang khutbah? Enggak. Kalau yang dengerin khutbah sempat tidur kan? Ya gitu kan? Emang dari dulu yang namanya setan itu selalu gimana sih goda manusia. Kalau ada setan, ini kita orang benar semua Pak, benar, nggak ada yang gelisah. Jadi makanya pada saat sembahyang Jumat pun orang udah kesan-kesan, gelisah. Itu kaki dari bedain soal bedain sini. Sama Pak, orang ngaji juga begitu tuh. Karena memang pada saat udah mulai ya Rabbi Mustafa
itu setan datang tuh. Karena dia nggak suka kalau ada umat Islam itu ingat Allah. Apanya dulu yang digoda? Matanya dulu tuh ditaburin tepung. Apalagi ngaji sistem kayak ikan dicekali. Ikan dicekali rata-rata kan pada mikir. Udah begitu yang namanya mikir kan nyari yang buat senderan. Ada tiang-tiang di senderan, ada tembok. Bukan di sini, bukan. Terpapahnya di mana? Sini enggak. Itu pahalanya dibagi dua berarti yang ada. Dan begitu dituangin tepung ini mata, apalagi diturunin hujan kayak begini, masjid ada AC-nya, lah timbang sedap, lah enak banget, sejuk. Nah, lumayan penting hadir ya di Soloman Baruga para ulama kata setan hanya udah tidur, dasar imam pelajaran udah diulang-ulang, udah tidur aja bisa pulang. Makanya sebelum ngaji megang kopi satu-satu tuh. Gitu. Jadi sekiranya ada ngantuk-ngantuk dikit, iya. Ini ngopi udah ngaji, ya udah ngaji pak tegar. Tadi sebelum ngaji kok pada nyender. Nah kemudian yang kedua itu dipaku dipatek dengkul kita sama setan, sehingga udah dulu benar-benar sila, entar dia tidur, artinya kakinya dilakangin satu. Kayak dulunya ibu-ibu. Udah begitu masih juga pegel, dia belonjorin satu, dia tepuk. Jadi emang dari dulu udah seperti itu tuh digoda kita. Karena kita lagi sedang berjuang, jadi setan agak senang sama orang berjuang. Kenapa? Pahalanya besar-besar semua Pak. Kalau orang tahu pahala ngaji kayak begini, hadirin, niscaya dia bakal tinggal di rumahnya. Makanya ini orang-orang pilihan semua ini, utusan-utusan Allah yang sudah dipanggil oleh malaikat untuk datang ke rumah Allah. Alhamdulillah. Kan yang capek mah sebetulnya DKM Pak. Apa aja dia pikir. Ini nanti ini jamaah kalau udah menjual yang enak makannya apa dia. Itu DKM itu sampai itu. Iya. Jadi bersyukurlah kita pada saat ngaji udah dapat ilmu, begitu bubarnya kita dapat kopi. Alhamdulillah. Di rumah mah kopi sendiri-sendiri kagak enak Pak. Di sini mah masya Allah ampas-ampasnya aja bisa bersih. Wa yaqra'u bil qiyamits tsani, atau juga nih kalau mau dibaca setelahnya dia baca Fatihah pada berdiri yang kedua, baca dah Ali Imran, surat Ali Imran Al-Qadar, ataupun ya seukuran dengan banyaknya atau panjangnya surat Ali Imran. An-Nisa misalnya, Al-Maidah umpamanya. Wabit talifi, ada pun dalam berdiri yang ketiga itu An-Nisa, yakni surat An-Nisa. Ataupun ya seukuran surah itu. Wabit talifi Al-Maidah. Adapun pada berdiri yang keempat surat Al-Maidah.
Wabikul lirokatin ruku'ani, dalam setiap kali ruku itu 2 kali ruku. Dalam setiap rakaat 2 kali ruku. Yutilu tasbih bihima, memanjangkan bacaan tasbih pada keduanya, kedua kali ruku tersebut. Yusabbihu fil ruku' al-awwal, maka pada saat ruku yang pertama qadruha minata ayat. Kalau bisa sekedar baca 100 ayat, tapi kita bakal mungkin minal baqarah surah al-baqarah. Dianjurkannya lamanya seperti itu. Wabitani adapun ruku yang kedua qadruhu minat min ayat 80 ayat. Jadi lebih panjang tasbih yang pertama ketimbang tasbih yang kedua. Wabitalis ada pembacaan tasbih yang ketiga pada sabina minha, jadi sekedar kita baca 70 ayat di takdim si alam wahidah. Wabirabi adapun pada takbir yang keempat, artinya masih di rakaat yang kedua, pada komsi minha, kalau bisa lapatnya baca tasbih itu sekedar baca 50 ayat takbiran biljami, ataupun kira-kira semuanya sama seperti itu. Masya Allah. Wal mu'tamalu annahu yutilu sujud. Adapun yang lebih kuat bahwa sujud itu harus lebih lama. Sujud apa? Sujud awal, yakni pada saat dia sujud yang pertama. Inkul di rokatin, daripada setiap rakaat. Ahmad ruku yang awal seperti juga contohnya ruku yang pertama. Pada saat kita melaksanakan sholat itu. Wasujud tsani, dan sujud yang pertama nahwa ruku tsani, seperti rukuknya yang kedua. Artinya kalau kita mau ruku itu rukunya yang lama, yakni pada saat berdiri yang pertama. Adapun setelahnya berdiri yang kedua masih di rakaat yang pertama, itu lebih ringan dari yang pertama tadi. Jadi rukunya aja disuruh panjang 14. Ini dalam kitab Ushuli yang pernah dalam sebuah hadis yang panjang sampai cerita di mana Sayyidina Ali pada saat dia mau berangkat sembahyang subuh, dia lagi sedang jalan, di pertengahan jalan dia ketemu kakek-kakek lagi jalan, dia mau duluin, gak enak. Ini adabnya luar biasa Sayyidina Ali, karena dia mudahan, dia hormati yang tua, biarin yang tua jalan duluan. Itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada saat Nabi sedang melaksanakan sholat subuh, itu Nabi oleh malaikat Jibril ditahan pada saat rukunya. Mungkin rukunya seperti ini panjangnya. Lalu Sayyidina Ali nggak ketinggalan tuh untuk ikut sembahyang subuh, masih kedapetan. Karena lantaran dia ngikutin atau menghormati si kakek tadi. Disangkanya si kakek tadi itu menuju masjid, kagak taunya si kakek itu belok dan dia itu adalah orang Yahudi. Orang Yahudi bukan orang Islam sembahyang subuh, bukan. Usai sholat Nabi ditanya sama para sahabat, ya Rasul, kenapa tadi kita rukunya begitu panjang? Dia dapat bisikan dari malaikat Jibril, disuruh tahan untuk ruku yang lama lantaran Sayyidina Ali menghormati tuh tadi seorang kakek yang jalan. Yang namanya kakek-kakek kan jalan bisa kenceng kan? Agak pelan, tapi dengan sabarnya karena akhlaknya luar biasa. Dia ikutin gitu, nggak mau duluin. Itu sampai seperti itu, sehingga
pada saat itu matahari pun di stop, ya semua juga kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau bapak-bapak jangan di sini jangan coba-coba. Ada nenek-nenek lagi lewat, kemudian bapak ikuti, disangka nanti di sini nih imamnya rukunya lama, lah kagak di sini mah. Kalau kita ikuti nenek-nenek jalannya kayak begitu, nyampe di sini kira-kira tak bisa kayak jamaah. Ya kami Cepet. juga. Cepet banget. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti kita bisa sambung kembali. Jadi peraturannya seperti itu. Kalau kita mau melaksanakan sholat